Oleh karena itu Mbah Yai Maimun Zubair pernah mengijazahkan saya pas namu ke dalam beliau, bila kamu kepingin haji gratis, kepingin umroh gratis, baca solawat gratis hajinya Nabi Nuh. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Amin Allahumma. Dibaca kapan Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kaji bareng-bareng, dengarkan tausiah, alangkah abdolnya dan alangkah berkahnya majelis ini, kita mendengarkan terlebih dahulu beberapa nasihat. Yang pertama, kita minta kepada guru kita selaku sahibul bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, Kiai Haji Abdul Mun'aim, fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallallahu ala Muhammad, Allah ala Muhammad, Allah ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang dimuliakan Allah, habil khusus Habibana Idris Muhammad Ala Idris, Mbak Kiai Haji Muhammad Zainuri, para kiai yang lain yang dimuliakan Allah, para habaib, Bapak Camat Antangkalang, Bapak Sekcam Parenggian, Bapak Ibu santri kalon laki-laki perempuan, santri Pingamat, Banser, Patwal, dan seluruh jamaah majelis Rasulullah dan para santri, dan mohon maaf tidak kita sebutkan satu persatu. Bapak Haji Muhammad Syihab, syukur alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap terurah para Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau mil kiamah. Allahumma amin. Saya atas nama Sahibul Bait menyampaikan sekali lagi ribuan terima kasih atas segala partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari mulai pagi tadi, mulai kemarin sampai hari ini. Alhamdulillah kegiatan dan acara yang dilaksanakan di majelis ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, sekali lagi juga mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan ini. Yang ketiga, kita berdoa bersama mudah-mudahan MR malam ini adalah majelis Rasulullah SAW yang paling spesial selama perjalanan MR 5 tahun di Parenggian, karena malam ini dikemas dalam beberapa kegiatan di MR di bulan Rajab sekaligus Isra Mi'raj, di bulan Rajab sekaligus peringatan haulnya guru kita Syekh Muhammad Zaini, guru kumpul, sekaligus bersama dengan Walimatul Arus anak kami, dan juga tasmiyah dari saudara saya dari santri Kalong Mas Atoy. Dan yang lebih spesial lagi, MR malam ini dihadiri hampir separuh Indonesia. Jadi hadir di majelis ini ada MR dari Pulau Bawean, hadir ada di sini. Kemudian yang dari Banyuwangi ada hadir, dari Tuban ada hadir, dari Rembang ada hadir. Jadi alhamdulillah ini spesial. Oleh karena itu juga dihadiri beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zainuri, pengasuh Pondok Pesantren Modern 3 Bahasa, yang insya Allah putra putrinya bisa dikirim ke sana, karena di sana pondoknya 3 bahasa, Cina, Inggris, dan Arab, ditambah 4 Jawa, jadi ada 4 bahasa. Dan beliau juga adalah direktur PT Mubina, yang sering mungkin entah berapa ratus yai yang dari Parenggian sudah pernah umroh bersama beliau. Mungkin baru kali ini melihat direkturnya beliau ini ya, dengan moto umroh tanpa mahal, tanpa hambatan, dan alhamdulillah selama ini bisa berjalan lancar. Jadi mudah-mudahan MR malam ini betul-betul banyak keberkahannya,
dihadiri oleh Habibana Idrus Muhammad Ala Idrus yang mungkin sudah 1 minggu belum pulang dan bisa hadir di majelis ini. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Lagi mohon maaf ala kurangnya dan terima kasih banyak atas segala dukungannya sehingga malam ini acara bisa kita laksanakan dengan lancar. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar, Kiai Haji Abdul Mun'im. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Zainuri, Direktur 3 Bahasa. Monggo Yai. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini. Pembukaan 3 bahasa. Pembukaan 3 bahasa. Kira-kira. Ngatik nang ora mau. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil maulud wa ala nabiyina Hud. Amma ba'd, hadratal afadhil wal masyayikh, para kiai, sadatul habaib, para habaib, wa nakhusu bidzikri wa bil khusus kepada beliau sahibu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana habibi wa sayyidi al-habib Idrus bin Muhammad Ali Idrus, atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Fajar Parenggian, Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im Az-Zuhri, yang alhamdulillah mengundang kita bersama untuk mulai pagi mensaksikan akad nikah putri beliau. Semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan, diberkahi dengan malam ini dengan bacaan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat yang kita baca di malam ini menjadi cinta kita kepada Nabi dan harapan syafaat, bukan hanya cinta sesaat. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang duduk di depan, di atas karpet, ada yang duduk di belakang. Mohon yang belakang jangan terlalu belakang, nanti kena penyakit little body, silite gatel kelebon wedi. Jadi harap di atas karpet. Saya doakan yang hadir diberi Allah umur yang berkah, rizkinya melimpah ruah, bisa ke kota Mekah Madinah. Yang punya hutang saya doakan bisa untuk membayar hutang. Yang dibayari tidak mau nerima
atau lupa atau pikun? Amin amin, berarti hutangnya banyak semua ini. Para hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, apa yang dititahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk membaca sholawat. Jangankan manusia, jangankan malaikat, Allah sendiri memerintahkan plus juga melaksanakannya. Apa itu? Ibadah yang besar, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Sang Pencipta jagat raya ini juga melantunkan sholawat kepada Sang Nabi dengan bentuk rahmat. Malaikat juga melantunkan sholawat, bahkan semboyan dari para malaikat. Muhammad, andaikan di bibir umatmu mengucapkan sallallahu ala Muhammad, maka akan aku pintakan maghfirah, ampunan yang bersolawat itu 10 kali lipat dari lidahnya membaca sekali solawat. Amin Allahumma. Jadi solawat amat sangat penting. Solawat, ayo solawat, wong Gusti Allah wae. Solawat, solawat, ayo solawat, wong malaikat wae. Solawat, NKRI harga solawat sampai taubat sebelum taubat sebelum mati. Jangan bermaksiat terus. Bila kalian ingin punya anak yang taat, maka namakan Muhammad, namakan Ali. Yadubu syaitan idza sami'a Muhammad. Setan akan hancur bila di rumahmu ada anakmu yang bernama Muhammad. Kalau punya anak laki-laki, namakan Manuto Muhammad. Kalau perempuan, Siti Kindilo Muhammad. Jadi dipanggil siapa? Kindilo. Karena zaman sudah sulit, sudah ruwet. Dinamakan yang aneh-aneh, nggak cocok. Nama yang terbaik Muhammad. Nama Abdullah. Setiap ada ahli bait keluarga yang namanya ada Muhammad, maka kulal yaum, tiap hari dia menyebut Muhammadku, 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 maka deras hujan rizki akan menimpa pada keluarganya. Amin Allahumma. Duit teko dhewe. Wong utang ya teko dhewe. Apapun datang sendiri bila kita punya anak namanya Muhammad. Jangan kadang anak diberi nama sesuai dengan tanda bulannya. Lahirnya bulan Safar, tanggalnya 1. Kata orang Jawa dinamakan Farji, bulan Safar tanggal 1. Jangan lahir bulan Safar, kemudian di saat istrinya masak tertimpa wajan penggorengan, dinamakan Muhammad Farjan. Lahir bulan Safar ketiban wajan. Tapi ada di daerah Surabaya itu Juragan Sarung, BHS Abdurrahman, namanya Abdurrauf Bahasuan. Sebelahnya juga ada Haji Abdurrauf, tapi panggilannya Drao. Namanya indah, Muhammad Abdurrauf dipanggil Drao. Kalau yang lain tidak ada yang tahu. Kalau Drao faham. Oleh karena itu, jangankan pujian lidah kita menyebut Muhammad, nama anak kita Muhammad bisa menyebabkan pesugihan kaya mendadak. Amin Allahumma. Kalau yang namanya tidak ada Muhammad, cepat dinamakan Muhammad. Lanang Manuto Muhammad. Kalau perempuan Siti Kindilo.
Pak Muhammad Atoy tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ada ulama besar tempo dulu yang mungkin dianggap ini ulama sentral Wahabi, tapi beliau pecinta sholawat. Siapa? Ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab, madhabnya Hambali, Wahab Wahabi. Ada namanya Ibnu Taimiyah. Yang terakhir ada namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim saking cintanya kepada sang Nabi mengarang kitab Arba'in Fawaid Lissolati ala Nabi. Bersolawat kepada Nabi itu mampu untuk menghasilkan 40 kegunaan. Salah satunya adalah cepat kaya. Amin Allahumma. Coba bayangkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam alaihi salam yang terkenal solawatnya dengan solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, solawat Adam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Manusia pertama mau membayar mahar belum ada uang, tidak ada emas intan berlian, nikah dengan Siti Hawa. Jibril memerintahkan antusalliya ala Muhammadin khamsami'ata marrah bila nafasin. Bila engkau kepingin nikah dengan Siti Hawa, hai Adam, maka engkau baca solawat kepada manusia yang 2000 tahun sudah tercipta cahayanya sebelum wujudnya engkau Adam, dengan solawat Jibril sallallahu ala, dibaca oleh Adam sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, karena ingin cepat nikah dengan Hawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian dapat 250, beliau tidak kuat. Beliau kemudian mengkredit maharnya. Dengan apa? 2 kreditan dan 2 cicilan. 250 solawat, kemudian dia bernafas. Cicilan yang kedua 250 solawat. Dari situ Imam Syafi'i berkata, bila engkau para jomblo-jomblo yang setia dengan kejombloanmu, jomblo itu kan setia dengan kejomblo, kemudian engkau ingin nikah, tidak punya uang tapi bisa engkau cicil, bisa ikut Nabi Adam alaihi salam. Kalau maharnya nyicil, ya masuknya ya nyicil. Maharnya kredit ya masuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Separuh dulu. Dilanjutkan Nabi selanjutnya, namanya Nabi Nuh alaihissalam. Kila huwa Adam qala Adamu unilu bi'alal maratib. Aku manusia pertama, tapi derajat martabatku diangkat menjadi Abul Bashar Awal, bapak manusia pertama, jasa cahaya nurun nubuwah, cahaya Nabi ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Nabi yang diberi Allah ujian selama 7 bulan, ada banjir bandang. 7 bulan banjir bandang, hidup di atas kapal dengan goyangan-goyangan ombak yang begitu dahsyat. Di saat waktu bulan Dzul Hijjah, Allah memerintahkan, ya Nuh haji, hai Nuh berhajilah. Nabi Nuh kemudian berkata, bagaimana aku berhaji ya Allah? Kapalku terhempas ombak kanan kiri. Yang namanya kota Mekah, Ka'bah di arah barat, arahku angin ke arah timur. Bagaimana aku bisa ke arah barat? Bertolak belakang ya Allah. Kemudian Allah berkata, uktub amama safinatikum Allahumma sholli ala Muhammad. Hai Nuh, bila engkau kepingin berlayar kapalmu cepat sampai kota Mekah, dahsyatnya badai kalah dengan itu. Apa? Solawat tulis di depan kapalmu. Apa solawatnya? Solawat untuk membuyarkan acara, biasa dibaca oleh wak mutin-mutin. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di sini ada acara tahlilan, kundangan, istighosah, solawatan, belum bubar kalau belum dibacakan solawat yang dibacakan solawat Nuh alaihissalam, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Betul enggak?
Betul apa betul? Cocok apa cocok? Cok kali cok param kocok cocok. Kalau belum dibacakan sholawat, kalanya belum afdol. Sholawatnya dipilih, bukan kok sholawat Muhammad nggak pulang. Yang dipilih Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu ditulis dengan keberanian Nabi Nuh di ujung depan kapalnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapal itu mampu mengalahkan dahsyatnya tsunami, dahsyatnya ombak. Kapal itu langsung berbelok, langsung tahu tanpa remote, tanpa baterai, seperti robot. Bahkan lebih dahsyat karena panjangnya itu 1 kilometer, tingginya 1 kilometer. Dengan dahsyatnya tulisan Allahumma sholli ala Muhammad, mampu menerobos sampai ke kota Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seret, tanpa solar. Oleh karena itu, kalau jamaah sekalian membawa sepeda motor dan mobil, kehabisan bensin gampang, cukup apa itu knalpotnya tulis Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah akan lari sendiri nanti sepeda motornya kalau diisi bensin. Kalau ada anak yang tidak laku-laku, baik itu laki-laki perempuan, di jidatnya tulis saja Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kehabisan minyak goreng, gampang, wadahnya minyak goreng ditulis ya Allahumma sholli ala. Insya Allah akan full banyak minyak di situ kalau beli. Kemudian di saat itu tawaf mengitari Ka'bah. Dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, Nabi Nuh kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, di saat aku pengen cepat menuju Mekah, ternyata tidak usah membayar dengan mahal, cukup dengan membaca sholawat. Oleh karena itu Mbah Yai Maimun Zubair pernah mengijazahkan saya pas namu ke dalam beliau, bila kamu kepingin haji gratis, kepingin umroh gratis, baca sholawat gratis hajinya Nabi Nuh. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Amin Allahumma. Dibaca kapan Yai? Dibaca kubailas salam, sebelum sebentarnya salam, ba'da tahiyat, setelah tahiyat. Setelah tahiyat kita membaca salawat Nuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Insya Allah dijamin sebentar saja, sebulan 2 bulan nanti panjenengan akan diumrohkan orang, panjenengan akan dihajikan. Amin Allahumma. Banyak yang membuktikan. Oleh karena itu alhamdulillah kami pribadi mengikuti sholawat. Saya itu paling senang sholawatan. Di rumah kadang-kadang saya mengadakan sholawat Simtud Duror, ada grupnya, ada banyak habaib saya ajak untuk bersolawat, saking gemarnya bersolawat. Dulu saya bersolawat berpuasa, namanya Dalailul Khairat. Satu hari saya harus membaca solawat 100.000 dengan puasa 12 tahun, saking senangnya bersolawat. Jadi solawat itu faedahnya banyak. Dengan solawat jodoh mendekat. Saya yang potongannya tidak begitu ganteng, saya bisa punya istri yang cantik hanya barokahnya solawat ala Muhammad. Bisa dipraktekkan. Kalau ada wanita cantik langsung salawat ala Muhammad gitu. Insya Allah berkat selawat rizki mendekat, berkat selawat Indonesia selamat. Amin Allahumma. Mulai ujung sini sampai sana banyak solawat, Masya Allah. Bila nama Nabi disebut, Masya Allah, yang namanya bala tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriakan kita Muhammad, Muhammad, di saat itu bala tidak akan diturunkan. Banjir akan cepat surut bila dibacakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita Sayyidil Habib Al-Habib Idrus bin Muhammad Ali Idrus. Semoga kita bisa istiqomah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang sering sholawatan hatinya diberi Allah tenang. Amin Allahumma. Tidak apa-apa sholawat kadang sambil ngoceh,
apalagi perempuan. Kalau sholawat sambil ngomong biasanya itu, sholawat ala Muhammad. Yuti, bagaimana Yuti? Ya. Dijawab sebelahnya, sholawat ala Muhammad. Yuti sedang menangis. Jadi pas waktu sholawatan masih ngobrol, la ilaha illallah. Ning di Yuti ning di. Sing sebelah jawab, la ilaha illallah. Yuti nangisku, ditinggal bojone, la ilaha illallah. Tidak ada kecuali ibu-ibu rata-rata begitu. Nggih napa mboten? Tapi kalau laki-laki tidak. Cuma laki-laki itu rata-rata cepat kalau wiritan. Ilahi Rabbi Maulana subhanallah 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 subhan. Itu laki-laki. Alhamdulillah. Pertama kayaknya keren. Alhamdulillah. Kepegelan. Alhamdulillah. Gentul sapa sih? Aku wiritane langgar penceng. Tapi ya banyak, dimanapun sekarang wiritannya cepat-cepat semua. Gak ada yang dilagu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Anak turun kita, amin Allahumma. Berkah sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Demikian yang bisa sedikit kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta nasihat daripada Ustadz Fathullah, perwakilan dari Majelis Rasulullah wilayah Samuda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang sangat mulia. Mudah-mudahan di malam hari ini perkumpulan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini asbab rahmat Allah ta'ala mencurahkan di tempat kita. Amin ya rabbal alamin. 3 harta yang terbaik yang pernah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dalam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, harta terbaik apa yang harus kami miliki? Dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, harusnya kita semua memiliki hati yang terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harta yang pertama yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, harta yang terbaik yang harus kita miliki. Yang pertama, punya hati terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, langkah kaki kita bisa menghadiri di tempat yang mulia ini. Salah satu syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan kita gunakan untuk hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, punya lisan yang terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istri yang solehah yang membantu urusan suaminya dalam masalah urusan akhirat. Ibu-ibu, kalau ada suami yang malas untuk sholat, perintahkan sholat. Ibu-ibu kalau punya suami yang malas untuk hadir majelis, ajak suaminya. Ini membantu dalam urusan akhirat. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga harta yang terbaik yang pernah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Karena ibu-ibunya ada yang tak hereng sudah duduk, dia panat sudah.
Kita dengarkan kita nasihat dari guru kita, Habibina kita Syekh Al-Murabbi kita Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Masya Allah, kita doakan beliau. Beliau ini mulai Selasa Bu, mulai Selasa ke Semuda, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat hanya ulun bawa ke Berenggian. Nah, insya Allah pulang kena bulik lagi sidin, tulak lagi, kembali lagi ke Semuda insya Allah tanggal 30 Rajab. Masya Allah, beliau doakan mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan, dimudahkan hajat beliau, dikabulkan hajat beliau dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan beliau terus membimbing kita taat kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta nasihat sedikit. Terima kasih kepada Ustaz Fathullah, perwakilan Majelis Rasulullah wilayah Samuda. Insya Allah beliau awet muda. Kata orang Banjar awet anum, min ya rabbal. Tapi beliau kada suka dengan binian anum. Amin ya rabbal. Kita minta kepada besan dari Kiai Haji Abdul Mun'im supaya tahu besan ini ku sing ndi nggih pemboten. Nah, ya kilo besan ini kita minta sedikit kalimah-kalimaten atau khamsa kalimat atau sejam 2 jam. Monggo asal kuat wae sampean. Nah, pada beliau bapak dari abah dari orang tua Khalilur Rahman yaitu Kiai Haji Musyafa' fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Tangi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para habaib, para kiai, para masyayikh, dan semua tamu undangan, semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Kami teringat suatu peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caramu menghidupkan orang mati. Tentu ini adalah sebuah pertanyaan dalam diri kita. Kok berani Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dipertunjukkan bagaimana cara menghidupkan orang mati? Ya berani saja. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan biasanya seseorang itu kalau sudah menjadi kekasih itu sudah tidak ada kata sungkan, kata dan sebagainya. Koten bib ya. Ada jawaban, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak yakin? Nabi Ibrahim menjawab, walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hati kami menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi yakin. Setelah peristiwa itu, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Fakhudh arba'atam minat thair. Nabi Ibrahim disuruh mengambil 4 macam burung.
Nah, cara misalnya saya yang disuruh kok sulit-sulit beb, langsung saja biasanya itu burung-burung dara kalau dilempari jagung langsung kumpul. 4 ekor itu mudah. Kita ketepil 4 ekor sudah dapat. Tapi Nabi Ibrahim orang cerdas. Nabi kok tidak cerdas? Lah iya. Karena di antara sifat yang wajib kita imani kepada para nabi, para anbiya, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Karena nabi itu adalah delegasinya Allah untuk membimbing manusia. Tidak mungkin dengan orang yang tidak cerdas. Delegasi itu harus yang cerdas. Misalnya dalam sekolah madrasah ini ada delegasi. Ini ada yang diutus, ada yang dikirim untuk mengikuti lomba olimpiade matematika sewilayah Pulau Kalimantan. Tidak mungkin yang akan dikirim itu adalah ranking 36. Begitu Pak ya? Tentu ranking yang pertama. Begitu juga Nabi Ibrahim adalah orang cerdas. Begitu mendapatkan perintah, ambilkanlah 4 burung. Nabi Ibrahim cerdas. Ini bukan sekedar 4 ekor, tapi juga 4 jenis. Dalam tafsir dikatakan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor jenis burung yang semuanya tidak ada burung yang mudah untuk ditangkap. Burung elang, burung gagak, burung merpati, ya satu lagi burung unta kalau tidak salah. Fakhudh arba'ata minat thair fasuruhunna sumatuhunna. Betul ya? Sumatuhunna ya'tinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, ambil 4 burung. Nabi Ibrahim mengambil 4. Ada burung elang. Itu adalah satu lambang. Kelihatannya tampan, gagah, cantik, tapi sebenarnya adalah kejam. Ada burung gagak yang tampak hitam, tampak jelek, tapi sebenarnya burung yang berperilaku sangat baik. Orang itu kadang-kala ada yang tampaknya jahat, tiba-tiba ternyata orang baik. Ya memang berwatak seperti burung gagak. Burung gagak dikenal di Jawa, Pak. Kalau ada gagak bersuara, itu satu pertanda. Ini sudah memberikan tahu siapa yang mau takziah. Biasanya ada disiap-siap itu karena ada burung gagak. Karena itu untuk di Jawa sekarang burung gagak itu sudah agak langka. Entah kalau di Kalimantan. Ada burung gagak, ada burung onta, ada burung elang, ada burung merpati. Lambang kesetiaan. Kadang-kala kesetiaannya burung merpati, kesetiaan burung merpati itu manusia kalah. Sehingga ada kontes burung merpati dilempar untuk terbang. Yang laki-laki dilempar untuk terbang, yang perempuan tidak mungkin burung merpati itu terbang kembali kepada perempuan yang bukan miliknya. Kadang-kadang manusia tidak seperti burung merpati itu. Artinya apa? Ini 4 macam burung yang berbeda-beda, yang mempunyai kriteria berbeda-beda, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Summat uhunna ya'tinaka sa'ya. Diperintahkan, Ibrahim, burung itu bagaimana? Burung itu sembelih, kemudian hancurkan, kemudian cacah dan kumpulkan lagi jadi 4 tempat. Oleh Nabi Ibrahim dibunuh, dia ya. Setelah habis disembelih, dicacah-cacah, diaduk jadi satu, terus dikumpulkan lagi jadi 4 kelompok. Satu kelompok gunung sana, satu kelompok gunung sana, satu kelompok gunung sana, satu kelompok gunung sana. Summat uhunna, setelah itu Ibrahim, panggillah burung-burung yang telah kamu sembelih. Ya'tinaka sa'ya. Baru celuk, burung elang datang. Kepalanya dipegang Nabi Ibrahim. Burung elang datang. Burung gagak datang. Summat uhunna ya'tinaka, yakti teko apa
burung manuk mau ka ing sira saian kelawan cepet. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim ini? Memberikan pelajaran kepada kita semua. Ternyata walaupun sudah kumpul dalam satu momen diudek, satu kelompok itu diaduk, ada daging elang, ada daging merpati, ada daging burung onta, dan ada lagi daging merak. Ingat saya, burung merak sebagai lambang orang yang pamer, ya, suka pamer. Merak, muroin itu memang orang pamer. Merak itu dari bahasa Arab muroin, pamer. Begitu Nabi Ibrahim dipanggil, datang semua. Ternyata setelah datang, walaupun semuanya ini tadi dalam satu kelompok, tidak bisa kembali dalam satu kelompok seperti itu. Yang burung elang kembali ke kelompoknya burung elang, yang burung gagak kembali ke kelompoknya burung gagak, yang burung merak kembali ke kelompoknya burung merak. Berikan pelajaran kepada kita semua, walaupun kita satu rumah misalnya, tapi dalam rumah itu ada bermacam-macam. Katanya mungkin satu rumah Pancasila, ya, bermacam-macam Pancasila, ada gini, kayak gini. Satu gambaran bahwa itu di akhirat tidak akan bisa berkumpul. Tapi kalau kita satu jiwa, kita senyawa, kita seiman. Ada Habib Idrus di Surabaya, ada Yai Zainuri di Gresik, dan para kiai yang lain dari Banjar dan sebagainya. Tapi karena mungkin kita punya satu keimanan yang sama, kita punya satu ikat yang sama, kita punya satu misi yang sama, berharap mudah-mudahan insya Allah seperti yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim tadi, ketika yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, ketika kami mengundang setiap manusia bersama pemimpin-pemimpinnya, mudah-mudahan kita semua besok bisa berkumpul dengan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya robbal alamin. Itu satu gambaran yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun satu rumah, tidak satu kata, tidak satu iman, maka akan tetap berpisah besok, tidak bisa satu rumah. Nah, ini satu gambaran. Begitu yang saya sampaikan, dan kami perkenalkan, nama saya Musyafa, asli saya sebenarnya Jawa Tengah, Pak. Perjalanan saya ke Jawa Timur karena kawin 2 kali. Pertama saya kawin di daerah Tuban sebelah barat, dekat perbatasan. Ya, ibunya Khalil ini yang telah kemudian ketika anak-anak saya ini kelas 5 SD, ibunya wafat. Kemudian saya kecantol lagi dengan seorang janda yang kebetulan masih juga ada sambungan dengan Mbah Yai Mun'im. Jadi ya mungkin itulah riwayatnya Allah Ta'ala untuk kita lewat cara seperti itu. Ya memang semuanya itu serba rahasia, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kita tidak bisa meramal, tidak bisa. Alhamdulillah kami bisa menjadi keluarga sini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan dan tidak bisa kita. Ya kita harap semua yang hadir ini seperti digambarkan oleh Nabi Ibrahim, dimanapun kita berada, mungkin semua harapan kita semoga besok bisa berkumpul jadi satu. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, ketika Allah memanggil semua manusia bersama imam-imam pemimpin mereka, kita bersama dengan pemimpin mereka, para habaib, para kiai, di bawah komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ya sekitar yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada beliau Haji Musyafa. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nasihat berikutnya, masih kuat nggih? Kuat? Pegel kula luwih pegel, Bu. Kuat nggih?
Sabar, insyaallah berkah insyaallah. Kita dengar nasihat daripada Guru Syihab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Usi nafsi awalan wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati al-mukarram al-muhtaram Habibana Habib Al-Idrus bin Muhammad Al-Idrus, juga Kiai Haji Abdul Mun'im, Kiai Haji Muhammad Zainuri, juga Kiai Haji Musyaffa, dan para alim ulama, para habaib yang berhadir pada malam ini. Sedikit saja karena malam hari ini banyak penceramah. Saya juga diberikan kesempatan juga oleh Habibana karena beliau menghormati orang-orang yang ada di sekitar beliau. Kemudian malam hari ini juga banyak acara, yaitu acara MR Majelis Rasulullah, kemudian juga resepsi perkawinan yang dari pagi sampai masih saat ini masih juga ada suasananya, dan juga ada haul Saudara Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu saja, yang mana Saudara Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah guru saya yang, mohon maaf, saya kurang lebih 9 tahun bersama beliau mengaji di tempat beliau, jadi tahu benar seluk-beluk beliau. Sedikit yang disampaikan oleh beliau, diantaranya ditekankan benar untuk menuntut ilmu. Diantaranya adalah ilmu tauhid sifat 20 kata beliau. Karena sekarang ini sudah jarang orang menyampaikan ilmu tersebut, dan jarang juga orang membacakan ilmu sifat 20 tersebut. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianjurkan sekali adalah sifat 20 sampai 50 akaid itu tersebut. Alhamdulillah di rumah kita membacakan sifat 20 tersebut yang dihadiri oleh bapak ibu-ibu, yang sedikit kita bacakan, ambil barakah daripada itu. Mudah-mudahan kita diberikan berkah supaya kita mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal awal agama dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fikih dan juga tasawuf kita pelajarkan, kita pelajari, sehingga dengan ilmu tersebut kita akan bekal untuk menuju akhirat nanti dengan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan apa-apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Guru Syihab. Perwakilan daripada Majelis Rasulullah SKPD yang terakhir kita dengar dari Haji Tobroni. Monggo fa'alaihi falyatafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Nanti yang terakhir untuk Haji Tobrono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang terhormat itu Habibana Habib Idrus bin Al-Idrus, juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Fajar Kiai Haji Mun'im. Yang terhormat juga kepada Kiai Zainuri yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Juga kita pernah suan di rumah beliau beserta Haji Mun'im beberapa tahun yang lewat. Juga kepada Bapak besan dari Pak Mun'im Musyaffa juga yang sama saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini saya selaku pribadi kepada Habib Idrus berterima kasih sebagai guru kita. Hanya sami'na wa ta'na, mau tidak mau disuruh. Nah, oleh karena itu
kesempatan berbahagia ini saya berbangga dan bergembira sekali melihat saudara kita itu Pak Haji Mun'im sekeluarga dalam keadaan suasana bahagia, yang semua orang mungkin merasakan bahwa pertama kali mempunyai mantu itu sudah berbangga-bangga atau bergembira bagaikan atau laksana seorang musafir yang kehausan di tengah jalan mendapatkan satu naungan, bahkan mendapat minuman, begitulah segarnya. Atau diibaratkan sebagai orang karam di laut yang tidak ada pertolongan, kemudian dapat pelampung. Nah, begitulah gembiranya beliau juga kepada yang kita rasakan pada hari ini. Nah, oleh karena itu saya pribadi juga mendoakan saja kepada beliau, mudah-mudahan yang pertama supaya dapat mendapat cucu. Itu harapan sebagai seorang tua apabila mengawinkan anaknya, salah satunya adalah mendapatkan cucu dan sehat walafiat. Kita doakan mempelai berdua semoga panjang umur, sehat walafiat, mendapat rezeki yang banyak, amin ya rabbal amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulun muliakan segenap yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengulangi lagi. Segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mengabulkan hajat di malam hari ini, insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita semua yang diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sempit rizkinya dilapangkan rizkinya oleh Allah, yang punya utang dilunaskan oleh Allah asal bayar utangnya, yang pakai masker saya doakan lepas maskernya. Kalau masker niki lek sampean gawe Bu, seolah-olah sampean ini tidak merasakan udara nikmat yang diberikan oleh Allah. Gimana mboten? Makanya coploken. Coba sampean lepas, sampean hirup udara segar ini. Tanpa kita mengurangi rasa hormat, kita tidak taat dengan pemerintah, tidak. Coba aja. Coba sampean buka titik gawin maneh, bedakan. Coba Bu, lepasan Bu, gayen mana? Enak endi? Atik masker apa enggak? Enak endi? Enak mana? Pakai masker apa kada? Nah, ya sudah lepas aja. Beb takut apa? Takut penyakit. Kita semuanya akan sakit. Kita semua pun akan mati. Ada yang selamat dari kematian? Ada yang selamat dari kematian? Saya seminggu yang lalu saya nggak ngomong sama istri saya, hilang penciuman dan rasa saya hilang, ndak iso ngrasakno apa-apa, garu ndak ambu, mangan ndak iso ngrasakno, tak nikmati saja sama saya, tanpa saya harus ngomong sama istri saya. Kalau saya telepon pasti kepikiran ini gini segala macam, namanya istri pasti sayang dengan siapa? Dengan suaminya. Iki ngomong-ngomong kemantene ono apa mboten iki? Ndak ketok kemantene iki. Ono tak? Oh, ono kemanten, masya Allah, ya kan? Biasanya kemanten kalau sudah acara itu biasanya absen biasanya. Tapi alhamdulillah lain iki penganten anak yai beda bos. Ya pemodan, ya yai, ya manten anaknya yai itu beda. Selalu haus dengan yang namanya menuntut ilmu. Pernah saya ceritakan, tak cerita ini sampai niki ya. Ada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini orangnya itu gemar membaca kitab alias kutu buku. Dia punya paman namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dan saudaranya Thohir bin Husain bin Thohir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang qasidah Salamullah Ya Sada Minar Rahman Yakshakum, dan masih banyak karangan-karangan beliau. Walhasil singkat cerita, sama pamannya dinikahkan Bu. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya niku dikawinno. Koyok Khalil Rahman iki dikawinno mbek bapake.
Ya, dinikahkan, dikawin. Saya doakan yang belum nikah cepat nikah. Yang sudah nikah jangan coba-coba lagi nikah. Kecuali istri sampean wafat, monggo. Ya, kalau belum jangan, bahaya. Ya, dinikahkan. Karena memang orangnya itu memang kutu buku, suka baca kitab. Ketika dinikahkan, maka di malam pertamanya istrinya nggak disentuh sama sekali. Istrinya nggak disentuh. Nyentuh apa? Nyentuh kitab, buka kitab. Iki mburiye iki bojoe iki. Mau ndolet gini takut, izin. Mau jawel gini tuh izin. Karena kenapa? Habibnya sibuk dengan kitab. Kira-kira Ki Haji Muhammad Zainuri kayak ngono apa mboten nggih? Ya, sibuk mbek kitab ning ngaji tontok. Bojoe ndekem terus izin, jenenge pengantin pertama ya, malam pertama pengantin anyar ndak pernah kenal. Dijodohkan lagi karena ditarim di Hadramut itu kalau mau nikah Bu, kebiasaannya nggak pakai ketemuan kepetuk ini ndak. Cuma keluarga si suami, ibu dan saudara perempuannya itu lihat, oh ternyata mukanya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, wis ayu genah, wis bismillah. Nggak pakai tukar-tukaran foto, nggak pakai video callan, nggak pakai pacaran, nggak, apalagi sampai gonceng-goncengan, nggak. Di sana terhormat, perempuan di sana tuh dihormati luar biasa. Jadi yang cuma melihat keluarga perempuannya saja. Siapa? Ibu dan saudara perempuannya, tantenya, acilnya, budenya, sopoi mane. Sing lanang nggak boleh nonton, nggak boleh lihat, ya, nggak boleh lihat seperti itu. Si perempuan ini malu, ya opo gitu ya. Habibnya ini serius, untuk kitab terus. Ini malam pertama ibu-ibu, ya, malam pertama meneng tok wae. Keesokan harinya, ya, ditanya oleh pamannya, ya apa suami ente? Masya Allah, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya meneng wae, izin ya apa? Ya kan, gimana? Reaksi di malam pertama, ya Allah, reaksi di malam pertama, saya nggak diapa-apain, nggak disentuh saya. Lo ngapain? Habibnya sibuk sama kitab, Habibnya sibuk dengan moco kitab. Kira-kira Khalil Rahman kayak ngono apa enggak begini? Ya, sibuk sama kitab. Subhanallah yai, kayak ngono yai, subhanallah. Kira-kira sampean ben kayak ngono ya? Nah, langsung terjang katanya bahasanya dalam ini beliau ini ya, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, seperti itu orang-orang soleh seperti itu, subhanallah. Istrinya nggak dijawel, nggak dihawel, nggak ditoleh sama sekali, nggak. Sibuk mau kitab. Akhirnya apa? Anaknya pun jadi ulama besar karena kesenangannya orang tuanya mau orang tuanya sibuk dengan membaca kitab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan menjadi Allah Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, seperti tadi dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Mun'im, perayaan Isra wal Mi'raj, walimatul urus, hall Guru Zaini, luar biasa nih, semuanya kumpul jadi satu di malam hari ini. Kita nikmati hidangan semuanya di malam hari. Ibarat sampai niki oleh menu makanan yang sangat banyak. Yo gado-gado, yo bakso, yo tahu campur, kabeh sampai pangan wis bengi-bengi. Lengkap semuanya, nggih Pak? Betul apa tidak? Karena kenapa? Lihat, dari pagi sampai malam. Besok lagi ada acara, tidak tahu acara apa lagi besok itu. Ya, dari pagi sampai malam kita nikmati hidangan-hidangan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akdun nikah, ya resepsi, sholat berjamaah. Malam ini kumpul kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perbedaan orang yang disibukkan oleh Allah dengan keridhoannya dengan orang yang disibukkan oleh Allah dengan kemaksiatannya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatil.
Beda. Ya makanya kalau antum di tempat yang begitu mulia seperti ini, pian semuanya di tempat yang seperti ini, sampean di tempat seperti ini, banyak-banyaklah sampean bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda semuanya, pian berataan semuanya, sampean kabeh semuanya di saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu. Wal iyadu billah min dalik. Jikalau kita di malam hari ini sibuk dengan kemaksiatannya Allah Ta'ala, lihat sinetron, lihat YouTube, TikTokan, sibuk dengan itu semuanya, naudzubillah min dalik. Tapi alhamdulillah kita di malam hari ini memperingati berapa banyak acara-acara lebih agungnya lagi, lebih mulianya lagi, yaitu apa? Peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh Allah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajib kita viralkan. Betul, wajib kita viralkan peristiwa seperti ini. Kenapa tidak? Allah saja memviralkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala memviralkan supaya kita harus tahu apa sih kejadian apa saja yang ada dalam Isra wal Mi'raj, supaya kita banyak tahu apa saja keanehan-keanehan, keindahan-keindahan yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau kita punya keindahan, kita tulis dalam memori kita, dalam story kita, status WA, keindahan saya hari ini bertemu dengan fulan bin fulan, foto bareng, ditulis, diupdate di statusnya, baik di Instagramnya, baik di YouTube-nya, baik di Facebook-nya, baik di WA-nya. Karena kenapa? Karena memang memori, story yang berkesan, yang sangat terkesan, yang kita berkesan sekali dengan status tersebut. Begitupun Allah saja terkesan dengan bertemunya beliau, yaitu Allah dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah mencantumkannya di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Allah saja berkesan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru wal iyadu billah min dalik, manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak senang dengan acara-acara seperti ini. Bahkan dia tidak terkesan, tidak tertarik, tidak merasa terhibur dengan acara-acara seperti ini. Kalau lihat sinetron, masya Allah, layangan putus layangan. Ini sahibul sinetron ini semuanya nih. Kalau sudah lihat sinetron, masya Allah, layangan putus dilihat. Ngapain layangan putus dilihat, Bu? Ya kan? Itu cerita-cerita yang gak enak sudah dilihat, membuat sampean ini wal iyadu billah min dalik punya sangka-sangka buruk dengan suami. Sengaja kita didoktrin di akhir zaman seperti ini supaya wanita-wanita berani dengan suaminya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu pelajaran akhir zaman. Naudzubillah, hati-hati. Ya, kita dicondongkan seperti itu supaya kita berani, istri berani dengan laki-laki. Biarpun laki-laki memang dituntut untuk menghargai perempuan, tapi hati-hati dengan tontonan seperti itu. Bagaimana istri Rasulullah SAW melihat perannya Isra wal Mi'raj ini nggak luput dengan cerita Khadijah Al-Kubra, nggak luput. Sehingga ketika meninggal Khadijah Al-Kubra, bagaimana hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah Pak, ditinggal bojo niku sumpah nggih pembadan. Suami itu kalau ditinggal sama istri pastinya sumpah. Lain kalau istri ditinggal suami biasa saja. Makanya dianjurkan bagi suami kalau ditinggal sama istri boleh nikah lah, asal sampean kendel. Asal sampean monggo. Ya, tapi Rasulullah SAW pun galau. Jar orang Banjar itu munyak, sumpek. Tahu munyak sampean? Apa munyak itu? Dulak. Tahu dulak sampean? Sumpek. Kalau sampean sumpek, galau.
Karena kenapa? Ditinggal oleh istrinya Khadijah Al-Kubra, wanita yang sangat berperan dalam kehidupannya Rasulullah Allahumma Muhammad, yang sangat berperan di dalam dakwah Islam. Pertama, yang selalu membantu dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Ringkas cerita pun, Allah nggak mau kekasihnya itu galau. Allah tidak mau kekasihnya itu sumpek bin munyak. Dihiburlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Biasanya datangnya sumpek orangnya itu, sumpek orang itu, sumpeknya manusia itu ibu-ibu ya, maaf ya, ibu-ibu, bu, turu tak sampai nih, guring gak pian, guring, bu. Biasanya manusia itu kalau sumpek datangnya kapan? Sore, apa siang, apa pagi, apa malam? Hah? Biasanya datangnya waktu malam. Betul apa tidak? Ya, biasanya datangnya sumpek itu biasanya kalau sudah mulai maghrib. Ya, utang banyak, istri cerewet, anak macal, kudu ngamuk rasai, sumpek jadinya. Utang akeh, kudu ngamuk aja wis. Kepingin cepet apa? Cepet marah saja. Dari situ kita bisa lihat kenapa Allah Ta'ala rahasianya memperjalankan Nabi Muhammad itu di waktu malam, bukan di waktu pagi atau siang atau sore, enggak, tapi di waktu itu rahasianya. Makanya dalam Al-Quran apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, bengi, waktu malam. Makanya ketika di waktu malam itu banyak bacaan-bacaan yang harus kita baca supaya kita nggak banyak sumpek. Rotibul Haddad jangan ditinggalkan, baca Yasin jangan ditinggalkan, Wirdus Sakran jangan ditinggalkan, Wirdun Nawawi jangan ditinggalkan, baca Tabarok jangan ditinggalkan, mau tidur baca doa Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, La ilaha. Makanya dari malam, dari maghrib itu sampai malam itu banyak bacaan-bacaan. Karena kenapa? Datangnya sumpek, jenuh, munyak, galau, sumpek itu datangnya di waktu makanya Rasulullah diperjalankan oleh Allah Ta'ala di waktu rahasianya besar di waktu malam. Makanya orang yang tidak menghidupkan malamnya dengan kebaikan akan ditimpa dengan kegalauan. Hidupkan malam ini dengan apa, Bib? Baca Rotibul Haddad habis maghrib. Ya, masih ada waktu baca Wirdus Sakran, ada waktu Wardun Nawawi, masih ada waktu baca Yasin sampai Isya sholat jamaah. Habis sholat jamaah apa? Ba'diyatul Isya. Habis itu apa? Kalau siap-siap mau tidur atau hadir majelis. Makanya di waktu malam itu banyak bacaan. Karena kenapa? Datangnya sumpek, galau, munyak ini, dulak ini biasanya di waktu, banyaknya di waktu makanya di waktu itu dihiburlah Rasulullah itu hingga diperjalankan oleh Allah Ta'ala ketika waktu malam. Lailan, malam itu punya rahasia besar. Kalau kita tidak bisa mengisinya, naudzubillah min dzalik, akhirnya terisi dengan kemaksiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pikirannya kosong, main judi aja deh. Pikirannya galau, warung jablay aja deh. Pikirannya kosong, minuman keras deh. Pikirannya kosong, main catur deh. Pikirannya kosong dan lain-lain, main game deh. Pikirannya kosong, Mobile Legend deh. Ya, kosong. Lihat orang kalau sudah main HP ya, diceluk-celengi, tul, enggak paham. Tul, enggak paham. Dikeplak-plak, paham dia. Saking khusyuknya itu, ya. Malam ini makanya
Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni itu selalu menghidupkan waktu beliau di waktu malam. Makanya banyak petik-petik, tahu petik sampean? Banyak ayam-ayam itu banyak kena sumpahnya beliau, banyak mati di waktu malam. Karena kenapa? Belum waktunya subuh sudah berkokok jam 3 malam. Beliau lagi aksik-aksiknya menikmati romantis dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada suara kokokan ayam, beliau nyumpahin uskut yadik, diam wahai ayam. Ayam di situ waktu langsung mati bin mate. Kena sumpahnya beliau. Orang nggak tahu nih, kok ayam hampir setiap malam kok banyak yang meninggal. Malam ini meninggal, malam 2 meninggal. Ada apa ini ya? Ini jangan-jangan ada dukun yang marah ini. Yang sohibul dukun nih ya. Ya, ada di Parenggen ada dukun nggak? Mana dukunnya? Ya. Naudzubillah min. Dukun mana ini? Kenapa ini? Ya, setelah di cross check berikutnya hampir setiap malam itu ada yang mati, banyak meninggal. Akhirnya ayam-ayam yang mati pun itu terkena sumpahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Karena kenapa? Kokokan ayam datang, beliau nggak mau. Karena kenapa? Karena beliau masih menikmati datangnya malam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi kadzabta manibda'a mahabbati wa inda jallail nama anni. Kata Allah Ta'ala dalam firman hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan apa? Sungguh dusta hambaku mengaku cinta kepadaku jika datang waktu malam dia tidur melenyapkan aku, meninggalkan aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pecinta-pecinta yang dusta. Kadzabta ya abdi, dusta anda wahai hambaku, datang waktu malam engkau tinggalkan aku. Padahal setiap malam kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam kita diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rahasia malam terdapat dalam rahasia Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya orang yang menghidupkan malamnya dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan rahasia yang begitu besar, rahasia daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang kerjaannya cuma tidur di malam, beb saya nggak bisa menghidupkan malam. Minimalnya bagaimana sih? Minimal ya, dengarkan ibu-ibu ya, bapak-bapak, minimal kalau anda nggak bisa bangun malam, minimal sholat subuhnya berjamaah. Itu minimalnya minimal. Kalau kita pengen dapat fadilahnya bangun malam keseluruhan, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Apa kata Rasulullah? Man shalla subhi fil jamaah faqad qamal lail kullah, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa seseorang yang sholat subuh berjamaah, maka fadilahnya seperti dia menghidupkan malam dari keseluruhannya. Itu paling minimalnya kalau kita nggak bisa bangun malam. Tapi sudah ini bangunnya, tidurnya lebih awal, subuhnya telat selalu jam 10 pagi. Ada apa tidak orangnya di sini nih? Anak pembadan, mana orangnya? Nah, naudzubillah min dalik. Kalau nggak bisa bangun malam, subuh hidupkan. Habis subuh jangan tidurlah. Ojo ndekok maneh kata wong Jawa, jangan tidur lagi, eman. Di waktu habis subuh sampai terbitnya matahari itu, di waktu itu Allah Ta'ala bentangkan kepada anda rizki-rizki yang nyata, tapi kita didapatkan. Wahai anda yang tidur, anda abaikan rizki Allah Ta'ala. Pernah suatu saat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu tidur di waktu habis sholat subuh karena kecapean. Ya, ketika didapatkan oleh Rasulullah SAW, disamperin di rumahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah gumi, wahai Fatimah ayo bangun.
Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di waktu ini Allah Ta'ala bentangkan kepada anda, kepada engkau wahai Fatimah, rizki yang nyata. Jadi rizki itu Bapak ya, Bu Ibu, ada dua rizki bagiannya. Rizki yang pertama, rizki yang kita dapatkan, duit, kerjaan, ya, lamaran pekerjaan, itu namanya kerja, itu namanya rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala secara nyata. Ada rizki ketenangan. Rizki ketenangan kalau kita pengen dapat, mari asar ojo turu, jangan tidur, jar orang Banjar jangan guring. Makanya orang soleh mari asar moco kitab, lungguh ambek keluargane moco al-waqi'ah, bukan ngerum. Man qara'a suratul waqi'ah lam tusibhu faqrah, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa seseorang yang melazimkan surat al-waqi'ah setelah asar, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya kemiskinan. Makanya mereka orang-orang soleh mari asar, habis asar itu mereka kepingin ketenangan, rizki ketenangan, ya. Rizki ketenangan ini ketenangan jiwa, tenang hatinya. Mereka hidupkan habis sholat asar, mereka hidupkan dengan apa? Mereka hidupkan dengan membaca kitab. Rohah, duduk mereka di antara mereka itu rohah. Khutwatun fi sabilillah au rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha. Mereka hidupkan dengan membaca kitab, duduk dengan istrinya, duduk dengan anaknya. Bu, sering-sering duduk dengan istri, Bu, dengan suami sampean, Bu, ya, dengan anaknya. Ada waktu khusus dengan anak le, sampean oleh apa wae hari iki le. Jangan orang tuanya sibuk dengan kerjanya, bapak sibuk dengan kerjanya, anaknya sibuk dengan kerjanya sendiri-sendiri, tidak pernah kumpul sama keluarganya, nggak ada waktu khusus dengan keluarganya. Makanya orang-orang dulu itu ada waktu momen khusus dengan keluarganya itu, habis maghrib sholat berjamaah atau habis sholat asar. Untuk apa? Untuk menentrogasi. Hari ini dapat apa aja ya? Ya, dapat bingka apa? Bingka berendam kah? Oleh jajan apa wae sampean? Bukan kotaan toh, bukan jajan aja, tapi dapat apa aja yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu apa? Anaknya diinterogasi, Pak. Sampean hari ini keluar sama siapa aja? Hati-hati loh ya. Ya, kalau seandainya orang tua hanya cuma bisa memberikan fasilitas kepada anaknya, naudzubillah min dzalik. Saya kemarin, Pak, Bu, waktu itu ya, saya pernah masuk di perdalaman Plehari, Kalimantan Selatan. Ya, saya masuk di Kalimantan ini dari tahun 2005. Hampir semuanya sudah saya masuki. Di wilayah Kalimantan sana itu, sebagai Plehari itu saya masukin di sana. Ketemu dengan orang KUA-nya di sana. Beb sepurone sing kathah. Minta maaf yang banyak. Kenapa? Di sini perempuan-perempuannya sudah pada nggak perawan lagi. Sepurone. Duh, apa oh? Orang tuanya sibuk, ibunya juga sibuk, perempuannya juga sibuk. Akhirnya anaknya pun pacaran di rumahnya, sehingga mereka pun hamil alias meteng. Lah lek wis meteng ya apa? Gara-gara apa? Orang tua yang teledor, maaf. Karena orang tuanya sibuk dengan dunianya, nggak pernah menginterogasi anak-anaknya. Kemana keluar? Sama siapa Anda? Dibiarkan anaknya pacaran, maaf ya, anaknya pacaran, goncengan berdua, dibiarkan gandengan, bahkan mengupdate status jadi Instagramnya dengan orang yang bukan muhrimnya. Bahkan orang tuanya pun ikut mengelek. Tahu ngelek? Apa ngelek itu? Ya ngelek. Ngelek itu mensukai cetek. Anda suka loh. Ini termasuk min jumlati ahlul bungul wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul goblok wal jamaah. Naudzubillah min. Hati-hati Pak ya. Maaf Pak, hati-hati, saya ingatkan seperti itu. Diwaspadai, jangan sampean kalah dengan anak pian. Kalau tidak, nanti kalau sudah anak kita pun di tengah-tengah kemaksiatannya, mereka pun nggak sanggup untuk menerima kenyataan yang ada. Pasti orang tua yang akan menerimanya. Sebelum kejadian seperti itu Pak, interogasi anak sampean Pak. Kemana saja sampean? Kalau sampean cinta dengan anak sampean, jangan bangga kalau anak kita punya mobil, jangan bangga.
Jangan bangga kalau kita punya anak punya aset, jangan bangga, tapi banggalah jikalau anak kita punya ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita banggakan. Tapi wal iyadu billah min dalik, orang tua yang celaka membiarkan anaknya terjun dalam kemaksiatan, terjebak dalam kemaksiatan. Lebih lagi orang tuanya pun nimbrung ikut bareng-bareng bermaksiat. Mau dikemanakan ini? Akhir zaman, kemaksiatan di mana-mana. Hati-hati anak-anak sampean. Gak bisa didik, taruh di pondok Al-Fajar nih. Tapi bukan sampean langsung gituin aja, sambil dikontrol juga, dilihat kalau bulik, kalau balik. Nah, sampean jadi imam, anak bangunkan kita subuh. Ya, sampean ya, yang kalau pulang nanti bulan Ramadan ini, Al-Fajar ini kalau pulang, ajak orang tuanya sholat subuh. Jangan kalau sudah pulang bebas kayak seperti orang kalau lepas dari hutan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, kita harus banyak waspadai anak-anak zaman sekarang. Kalau tidak kita akan menanggung akibatnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hati-hati dengan kalian, hati-hati dengan anak-anak kita, sangat menakutkan. Ya, akhir zaman yang sudah luar biasa seperti ini mencengkram kita, mencekik kita, kitanya sibuk cari dunia. Wah, punya mobil bagus, wah, punya tanah, anaknya kemana? Naudzubillah min dzalik. Bahkan anaknya pun kalau depan orang tuanya, masya Allah, tawaduknya luar biasa, tawaduk, rendah hati. Tapi kalau sudah di sosmed sudah brutal. Ya, dia umbar maksiatnya, dia bercakap ini dan itu segala macam. Wal iyadu billah min dalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkatnya peringatan Isra wal Mi'raj ini, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya peringatan Isra wal Mi'raj ini, anak-anak kita disoleh dan disolehahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pantauan orang tua, bapak dan ibu. Makanya saya kurang setuju kalau ada ibu yang kerja, hendaklah kerjanya di rumah, bapak yang nyambut gawe di luar. Supaya apa? Ibunya itu mampu mengontrol anaknya. Minimal kalau di luar, biarpun anak sampean sudah nikah, telepon ya, telepon. Nah, sudah sholat, nak sudah nggih, bismillah. Sampai sudah lepas dari tanggung jawab. Tanya, apa salahnya sih? Tanya, ambil kuota dikit, WA dan segala macam, sampai telepon tanya, sudah sholat, sudah baca Al-Quran belum? Bagaimana? Apa yang sudah dia tonton dan segala macam? Pedulilah. Aset yang paling besar adalah anak. Kalau kita, anak kita terjerumus dalam kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, apa manfaatnya harta? Gak ada manfaatnya. Apa megahnya aset? Gak ada manfaatnya melihat anak sampean ya terjerat dalam maksiatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada tausiah kita, ayo kita sama-sama beristighfar kepada Allah taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan yang seakhir zaman seperti ini, hanyalah Allah yang bisa menjaga kita dan anak-anak kita, selain juga pantauan daripada orang tuanya. Ayo sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, angkat tangannya, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ayo sama-sama Astaghfirullah Rabbal baraya ya Rabb, astaghfirullah, ampunkan kami atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabb. Akhir zaman yang menakutkan, kemaksiatan merajalela di mana-mana ya Rabb. Kami takut anak-anak kami terperangkap dalam kemaksiatan ya Allah. Sama-sama angkat tangannya. Astaghfirullah ya Rabb, jaga anak kami. Ibu-ibu yang punya anak, sebut nama anak sampean bu dalam doa sampean. 7
lapis langit tembus dengan doa seorang ibu, tapi doa ibu hanya sibuk dengan cari dunia. Bagaimana nasib anak yang nggak tahu? Ya Rabb, ya Allah, jagalah anak-anak kami yang ada di luar kota. Jagalah anak-anak kami yang ada di luar kota, ya Allah. Kami takut anak-anak kami terperangkap dalam maksiat-Mu, ya Rabb. Ya Allah, kami takut anak-anak kami berbuat zina. Kami takut, ya Allah, jikalau ada anak-anak kami yang terperangkap perzinahan, bahkan menghamili anak orang. Ya Rabb, jikalau ada anak kami yang di luar kota, yang kerja di luar kota, jaga anak kami, ya Allah. Jaga anak-anak kami yang ada di luar kota, ya Allah. Yang kuliah di luar kota, yang kerja di luar kota, ya Allah. Kutitipkan padamu, ya Rabb. Saya titipkan keadaan anak kami kepadamu, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka selalu, ya Allah, sehingga mereka takut kepadamu, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ya Rabb, kami takut anak kami terperangkap minuman keras. Kami takut anak kami terperangkap judi, perjudian. Ya Rabb, kami takut anak kami terperangkap narkoba, narkotika, ya Allah. Wahai yang menjaga hambanya dengan sebaik-baik penjagaan, jagalah anak-anak kami, ya Rabb, dari kemaksiatan. Sambil bayangkan wajah anak sampean, ibu-ibu, dan sebut di dalam doa sampean, hingga anak kita dijaga oleh Allah, sehingga anak kita dijaga oleh Allah. Minal khataya. Rabbal Baraya. Ya Rabb, wahai Allah yang selalu cinta dengan hambanya, di saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami menyebut namamu, ya Allah. Kami beristighfar di saat ini yang paling mulia ini, ya Rabb. Ya Allah, minal khataya astaghfirullah Rabbal. Sungguh banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Rabb, tetapi justru sebaliknya kami ingkar atas kenikmatan tersebut. Kami kufur dari kenikmatan tersebut. Ya Allah, ya Allah, berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak, kenikmatan yang sudah kita terima. Di hari ini saja berapa kenikmatan yang sudah kita banyak terima, tetapi apakah kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Astaghfirullah Baraya. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, minal khataya. Kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, ya Rabb, berikanlah kami hidayah hingga kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, ya Rabb.
tidak kami salurkan kecuali dalam taat kepadamu ya Rabb. Mata kami, baik mulut kami, baik telinga kami, baik tangan kami, baik kaki kami, seluruh anggota tubuh kami yang Kau berikan saat ini dengan kenikmatan ya Rabb. Sehatkan selalu ya Rabb, hingga kesehatan yang kami punya kami gunakan untuk ibadah ya Rabb, bukan untuk maksiat ya Rabb. Kami mampu menjaga kenikmatan yang Kau berikan ini ya Rabb, dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami ya Allah, ini kenikmatan yang Kau berikan. Hendaklah kami Kau bantu ya Rabb, Kau bantu kami tidak kami gunakan kenikmatan yang kami terima saat ini kecuali dalam taat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, astaghfirullah minal khataaya ya Allah, astaghfirullah ya Karim ya Allah. Sama-sama Bapak, Ibu-ibu, sama-sama. Jangan ada yang diam, rugi kalau kita diam di saat ini. Kita beristighfar kepada Allah di bulan Rajab. Pengampunan Allah Ta'ala yang begitu besar, pengampunan Allah Ta'ala yang begitu hebat, diberikan kepada kita secara cuma-cuma asal kita mau beristighfar kepadanya. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi nyatanya istighfar kita sedikit, meminta ampun kita sedikit. Di saat seperti ini membuat cepat terkabulnya doa kita. Tidak berkumpul 40 dari umatku kecuali pasti ada doa yang aku dengar, kata Allah. Ya Rabb, minal khataaya. Resapi dan maknai istighfar ini. Hayati, resapi dan hayati, sehingga kita bisa menguasai rahasia istighfar yang kita baca. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, jadikan istighfar ini membuat kami hati tenang, hati kami gembira, hati kami tenang ya Rabb. Dengan istighfar kami yang kami baca saat ini, tenangkan jiwa kami ya Rabb. Ya Allah, astaghfirullah minal khataaya. Ilahi lasdulil firdausi sambil kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah, dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Berapa banyak sholat yang sudah kita tinggalkan, berapa banyak sholat yang sudah kita tinggalkan. Kesehatan yang cuma untuk maksiat, kesehatan yang cuma untuk maksiat. Tubuhmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya Allah, ilahi ilas ya Rabb, ya Karim, ya Allah. Wa
Bagaimana rasanya kalau kita menangisi keadaan anak kita? Coba kita tangisi keadaan anak kita. Coba kita tangisi keadaan anak kita. Bukan hanya kita tangisi tentang pekerjaan dan usaha kita, tapi tangisi keadaan anak kita. Pernah apa tidak kita tangisi keadaan kita kepada Allah yang selalu melemah? Keadaan anak-anak kita, pernah kita tidak menangisi keadaannya? Kita yang kita tangisi cuma hanya rezeki, ekonomi dan lain-lain. Ya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadikan hari-hari ini sampai di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sibukkan dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sambil kita paksa sedikit-sedikit hingga kita bisa merasakan nikmatnya istighfar. Kenapa obat pahit masih kita minum? Karena kita ingin sehat hingga kita minum obat tersebut. Biarpun sehari 4 kali, sehari 5 kali kita mampu dan kita mau makan obat tersebut, biarpun rasanya pahit, tapi apa, sepahit apa istighfar, sepahit apa kita berdoa kepada Allah, sepahit apa kita minta kepada Allah, sepahit apa kita angkat tangan kepada Allah, seberat apa obat rasanya pahit kita telan, apapun risikonya, yang penting kita sehat. Tapi kesehatan hati kita tidak pikirkan. Berat kita angkat tangan kepada Allah, berat kita istighfar kepada Allah, berat kita meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dalik. Sungguh manusia yang beruntung. Mudah-mudahan kita diberikan beruntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beruntung adalah selalu mengangkat tangannya kepada Allah di waktu malam, merasakan nikmatnya istighfar setiap saat, apalagi di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya saya pribadi, ini tausiah untuk saya, bukan untuk antum, untuk saya pribadi, karena saya manusia yang banyak salahnya, saya manusia yang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah taala, mudah-mudahan seperti kita kumpul di sini, di tempat ini, kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua kita kembali kumpul, dengan anak-anak kita kembali kumpul, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dengan Rasulullah, menatap wajah indahnya Rasulullah, mencium tangannya Rasulullah, memeluk tubuhnya ya Rasulullah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba awsana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sebaik-baik manusia yang selalu melinangkan air matanya, teringat dosanya kepada Allah, bukan karena hilangnya harta, hilangnya jabatan, hilangnya aset, hilangnya rumah, hilangnya pekerjaan, tapi sebaik-baik manusia yang menyesal linangan air matanya kenapa tidak dibuat
untuk penyesalan atas amal yang dibuat selalu untuk maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya minta maaf, minta halal, minta ridha, minta maaf karena saya manusia biasa, manusia tempatnya dosa dan salah. Terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Mun'im beserta keluarga. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Doa saya kepadamu wahai anak angkat saya Ulya juga Khalilur Rahman, mudah-mudahan engkau jadikan rumah tangga ini jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.